Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di detik-detik terakhir, di jam-jam terakhir, dan di hari-hari terakhir di mana kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, marilah bersama-sama kita maksimalkan kembali ibadah kita yang belum maksimal di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Boleh jadi Ramadan sekarang menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Boleh jadi Ramadan depan kita sudah tidak bisa untuk menjumpainya kembali. Tidak ada yang tahu umur manusia sampai kapan. Tidak ada yang tahu ajal manusia kapan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering guru-guru kita berpesan, a'zamu thamaratil insan ba'da khurujihi min Ramadan musahabatuhu lil Qur'anil Karim. Di antara tanda-tanda bahwa puasa seseorang itu diterima, bahwa ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan adalah musahabatuhu lil Qur'anil Karim ba'da khurujihi min Ramadan. Adalah bagaimana interaksinya dengan Al-Qur'an ketika di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan siang, sore, malam, pagi semuanya kita menghatamkan Al-Qur'an. Kita selalu mendengungkan Al-Qur'an dalam hari-hari kita. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya membaca Al-Qur'an. Fa'adhamu thamaratil insan ba'da khurujihi min Ramadan huwa musahabatuhu lil Qur'anil Karim. Maka jangan sampai ketika keluar dari bulan Ramadan interaksi kita dengan Al-Qur'an menjadi berkurang. Maka jangan sampai interaksi kita dengan Al-Qur'an, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagus, bahkan bisa dikatakan tidak menyentuh sama sekali Al-Qur'an Al-Karim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri tinggal menunggu hari lagi. Idul Fitri tinggal menunggu beberapa waktu lagi. Para ulama mengatakan makna Aid adalah kembali dan makna Al-Fitri adalah suci. Maka yang dimaksud dengan Idul Fitri yang sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi seorang insan, menjadi seorang manusia yang kembali suci seperti awal kita dilahirkan di dunia ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitr. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini, ia akan lahir dalam keadaan suci atau fitrah. Teman-teman, dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, kita membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak puasa, kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan tujuan diadakannya Idul Fitri salah satunya adalah kita menyempurnakan hubungan yang sudah kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyempurnakannya menjalin hubungan sesama manusia. Maka kedua hubungan ini antara hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia menjadi seimbang. Kita sudah beribadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka kita sempurnakan dengan meminta maaf kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun. Kita meminta maaf andai kata kita pernah berbuat salah kepada mereka. Andai kata ada hak-hak yang kita pernah lakukan dan mereka belum mengikhlaskannya. Ada sebuah hadis yang menjadi motivasi bagi kita untuk selalu giat meminta maaf kepada saudara-saudara kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang merugi itu? Qalu, mereka berkata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang merugi di antara kita adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Qala, akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-muflisu min ummati," orang yang merugi di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ya'ti bisolatin, ia datang dengan membawa pahala solatnya. Ya'ti bisiyamin, ia datang dengan membawa pahala puasanya. Ya'ti bizakatin, ia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakatnya. Walakin waqad syatama hadza wa ya'ti waqad syatama hadza, tapi ia datang dengan semua pahalanya itu, ia juga datang dengan dosa pernah mencela seseorang. Wa ya'ti waqad qadhafa hadza, pernah berdusta, pernah menuduh seseorang. Wa ya'ti wa safaka dama hadza, pernah menyakiti hati seseorang dan ia belum pernah meminta maaf. Wa daraba hadza, dan pernah memukul seseorang dan ia belum pernah meminta maaf. Maka diambillah kebaikan semua pahala-pahala yang ia bawa tadi itu, diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti selama di dunia. Oleh karena itu, dalam momen Idul Fitri ini, marilah kita jalin hubungan antar sesama manusia dengan saling meminta maaf kalaupun banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi insyaallah dalam kesempatan yang lebih berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.